Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di video kali ini gue ingin membahas ada sebuah interview dengan Edwin van der Sar. Dan ada beberapa perspektif Edwin van der Sar yang tentu saja menjadi legenda Manchester United, punya pengalaman sebagai pemain dan juga manajemen ya. Dia pernah menjadi salah satu director di Ajax dan juga sebagai CEO bahkan di Ajax. Ada interview dengan Sky, banyak hal yang dibahas di sana, terkait dengan dia sempat terkena serangan jantung kalau tidak salah di Kroasia, lalu dia bisa recovery, sempat terlibat di pertandingan legenda ya kan dengan Manchester United dan lain-lain. Tapi sebelum ke sana, gue ingin ke bbc.com dulu, di mana dari editor United We Stand Andy Mitten masih terkait dengan Dan Ashworth, karena nanti juga akan mengarah ke sana ya, karena ini kan terkait dengan manajemen Manchester United. Andy Mitten mengatakan bahwa dia kaget dengan apa yang terjadi Sporting dengan Manchester United, terutama Sporting Director Dan Ashworth yang meninggalkan posisinya hanya setelah 5 bulan. Berbicara di BBC Radio 5 di Live's Monday Night Club, Andy Mitten mengatakan, "Saya berbicara dengan banyak orang di dalam Old Trafford dan saya tidak pernah mendengar hal yang buruk terkait dengan Dan Ashworth. Saya telah diberitahu oleh orang-orang yang saya percaya bahwa dia memiliki koneksi yang bagus dengan pemain. Mereka memiliki respect yang bagus dengan Dan Ashworth dan juga staff general di klub. Saya tidak bisa mengatakan hal buruk terkait dengan dia. Saya memiliki feeling ya, kalau dia ini sebenarnya sangat bagus. Karena waktu yang Manchester United tunggu untuk mendapatkan Dan Ashworth sekarang ini akan menghabiskan banyak uang tentu saja ya, dengan bagaimana merekrut Dan Ashworth dari Newcastle dan juga kompensasi. Dan ini membuat saya semakin atau lebih terkejut lagi dengan berita ini. Dan dari yang saya lihat ya, ini bukan hal yang bagus yang terjadi di klub. Saya tidak punya semacam kayak perkiraan ya kalau ini akan terjadi, tapi Sir Jim Ratcliffe akan membuat keputusan-keputusan. Dia menghabiskan lebih banyak waktu dari yang saya pikir di klub ini. Artinya memang Sir Jim Ratcliffe memiliki atensi yang sangat besar sekali ya. Ada hal yang menurut gua menarik yang dikatakan oleh Andy Mitten bahwa Dan Ashworth ini dalam tanda kutip merupakan sosok yang populer di kalangan pemain staff Manchester United juga, terutama di sisi football operasional. Dan kepergian Dan Ashworth ini menurut gue akan menimbulkan guncangan dan mungkin level moral ya ataupun juga mental morality yang low, artinya lebih rendah. Karena ya seperti biasa ada berita-berita yang mengejutkan bagi Sobat Football United mungkin yang kalau bekerja ya kan di kantor atau seperti apa. Karena kalau ada berita-berita seperti ini terkait dengan atasan atau seperti apa yang mendadak cabut atau seperti apa, ini juga menimbulkan sedikit keguncangan atau bahkan banyak keguncangan ya. Sama juga dengan di Manchester United. Dan berbicara terkait dengan manajemen ya, balik lagi nih seperti yang gue katakan di awal, Edwin van der Sar ditanya oleh Sky, jadi ada beberapa pertanyaan, gue langsung saja yang terkait dengan manajemen ya. Anda ini pernah menjadi chief eksekutif di Ajax, jadi bagaimana pemikiran Anda atau pendapat Anda terkait dengan restrukturisasi di Manchester United? Seberapa penting untuk melakukannya dari kepemimpinan di atas? Ya, yang paling penting adalah hal-hal ini terhubung. Saya memiliki pengalaman di Ajax ya. Juga pada saat itu ada satu radar. Jadi satu hal kecil yang tidak bekerja ini akan memiliki efek sampai dengan ke bawah. Ya, jadi Edwin van der Sar ini kan termasuk di top eksekutif ya. Dan saya pikir ini bisa terjadi di Manchester United. Saya pikir struktur sudah sangat jelas dengan Glazer ini sebagai pemilik. Saya pikir struktur sepak bola dan juga posisi CEO telah berganti beberapa kali. Saya pikir dengan apa yang saya rasakan, saya dengar dan saya baca, saya pikir mereka ini telah ditugaskan dengan cara tertentu di mana mereka ini bisa mendukung satu dan yang lainnya. Sayangnya untuk Erik ten Hag hasil tidak bekerja. Saya pikir saat ini
orang-orang yang harus menunjuk seorang manajer telah menunjuk manajernya. Jadi ini mungkin akan bekerja lebih baik daripada situasi beberapa bulan yang lalu. Bagaimana impresi Anda, ini ditanyakan ya, terkait dengan Ruben Amorim? Apakah dia memiliki karakter dan juga personality? Dijawab oleh Edwin van der Sar, ada banyak hal yang dibutuhkan di Manchester United. Saya pikir apa yang Erik ten Hag capai di Ajax, sukses di Eropa, dan bagaimana kita memainkan sepak bola, artinya di Ajax ya, dan kita bisa memainkan taktik yang tepat. Saya sebenarnya sangat berharap itu juga terjadi di Manchester United. Dengan Ruben, saya bertemu 4 atau 5 tahun yang lalu. Saya pikir ya ketika kita bermain di Sporting Lisbon, dia sebagai manajer pada saat itu, artinya Ajax pernah melawan Sporting Lisbon ya, dan pada saat itu Ruben Amorim sebagai manajernya. Saya juga melihat bagaimana tim U19, tim muda U19 di Liga Muda, dan dia ada di sana. Jadi saya memiliki percakapan yang bagus dengan dia. Saya pikir dia orang yang sangat terbuka dan humornya juga sangat terbuka dan bahasa Inggrisnya juga sangat bagus. Saya tidak terlalu mengikuti Sporting ya, artinya saya tidak selalu mengikuti Sporting, tapi saya yakin ya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang bagus telah dilakukan oleh pemandu bakat dan juga orang-orang teknis di klub untuk mencari pengganti dan mudah-mudahan membawa klub ke arah sukses. Lalu ditanyakan lagi, ketika Anda berusaha untuk membangun sebuah kesuksesan, apa komoditas terbesar? Apakah itu waktu? Apakah dia membutuhkan waktu? Edwin van der Sar mengatakan, waktu adalah selalu hal yang bagus ya untuk dimiliki, tapi untuk sebuah titik, Anda harus juga mendapatkan hasil. Saya yakin hasil juga akan datang. Saya pikir klub memiliki support yang sangat luar biasa dari seluruh dunia. Mereka telah mendatangkan pemain yang cukup pada titik ini. Anda harus juga menghentikan ya, memotong kanan dan juga kiri. Saat ini mereka akan memainkan sistem yang baru. Tentu saja seorang manajer mungkin ingin mendapatkan 1 atau 2 pemain yang didatangkan di bulan Januari. Saya pikir hal yang paling penting adalah untuk memiliki hubungan yang bagus, satu garis dengan technical director, football director, dan ya mereka ini tahu di situasi mana yang dibutuhkan untuk mengganti atau menambahkan. Saya yakin ada diskusi yang akan terjadi di sana, tapi sementara waktu manajer juga harus butuh menunjukkan performa ya, dan juga butuh menang di pertandingan-pertandingan karena di posisi saat ini mereka ini tidak bagus. Ya, jadi itu yang disebutkan oleh Edwin van der Sar dan juga Andy Mitten. Menurut gue saat ini memang semacam kayak kekacauan ya yang ada di Manchester United. Edwin van der Sar tentu saja memiliki pengalaman, tadi gue katakan, di Ajax sebagai salah satu level top di sana, dan ada hal yang penting menurut gue, di mana Edwin van der Sar tadi mengatakan ya, bagaimana struktur hal-hal di sebuah klub semuanya harus terhubung. Ketika ada hal kecil saja yang tidak terhubung, ini bisa menimbulkan masalah. Dan kalau dihubungkan dengan tadi yang dikatakan oleh Andy Mitten, nampaknya hal itu belum ada di Manchester United. Musim ini, saat ini, belum ada hubungan yang baik antar berbagai pihak ya, sehingga bisa bekerja sama, bersinergi, itu yang sering gue katakan. Nampaknya belum tercipta dengan solid, dengan rapi di Manchester United. Dan ini sangat ada kaitannya nantinya ya dengan outcome berupa penampilan atau bahkan hasil yang positif di atas lapangan. Tanpa adanya struktur yang solid, yang rapi, yang kuat, lupakan sih menurut gue hal tersebut. Dan sayangnya di Manchester United saat ini belum ada. Andy Mitten tadi mengatakan bagaimana Dan Ashworth ini sebenarnya memiliki hubungan yang bagus, tidak ada kata-kata atau tidak ada hal-hal negatif yang didengar. Andy Mitten tentu saja seorang jurnalis yang fantastis. Dia memiliki sumber juga yang tidak main-main ya. Dari sumber yang didapatkan ya tidak ada hal-hal negatif begitu ya. Tapi ternyata dianggap dia tidak sejalan dengan Sir Jim Ratcliffe, dengan apa yang diinginkan, dengan visinya, sehingga selesai. Dan ini menimbulkan ada hal yang membuat kejutan besar ya, shocking mungkin
membuat shock. Tapi di sisi lain itu tadi menggambarkan juga bahwa garis-garis penghubung antara satu titik hal lain ya di Manchester United ini belum terjalin dengan rapi, dengan solid. Dan terkait dengan Ruben Amorim sendiri, ya ujung-ujungnya juga pasti akan ke sana menurut gua. Support ya. Support di sini bukan hanya soal masalah mendatangkan pemain, melepas pemain. Itu juga iya, rekrutmen, tapi juga hal-hal lain menurut gua. Dan saat ini situasi sedang dalam keadaan yang dalam tanda kutip kacau, sehingga ini bukan periode yang mudah bagi Ruben Amorim. Tadi ditanyakan terakhir oleh Sky tentang waktu, apakah dia butuh waktu. Edwin van der Sar mengatakan kurang lebihnya ya, bagaimana ya dengan manajer yang baru, dengan sistem yang baru, tentu saja dia ingin memiliki 1-2 orang yang baru di bulan Januari, pemain yang baru ya, tapi apakah itu memungkinkan atau tidak? Ada percakapan, ada hal-hal penting yang harus didiskusikan dengan technical director, dengan football director. Artinya ya dengan manajemen. Sementara saat ini manajemen ini sedang dalam keadaan yang tidak rapi menurut gua ya. Tapi di sisi lain Ruben Amorim butuh mendapatkan hasil juga. Karena saat ini hasil ini sedang tidak bagus di Manchester United. Nah, sekarang gua dengan situasi seperti ini, yang gue harapkan manajemen realistis ya. Artinya begini, terutama Sir Jim Ratcliffe ya, eksekutif di Manchester United, bahwa keadaan manajemen di Manchester United saat ini sedang tidak sehat. Dan dari hal tersebut sangat tidak bijaksana kalau mereka meminta Ruben Amorim juga mendatangkan hasil. Maksud gue begini, ketika hasil nanti di bulan Mei di berbagai kompetisi yang diikuti oleh Manchester United, Liga, FA, Carabao, Europa League, tidak bagus, tetap berikan support. Bahkan supportnya harus lebih besar lagi kepada Ruben Amorim. Misalnya di bursa transfer musim panas nanti, lebih berani dalam melepas pemain, lebih berani dalam mendatangkan pemain. Yes, ada financial fair play, ada PSR dan lain-lain. Manajemen itu harus cari solusinya. Karena menurut gue sangat tidak adil bagi Ruben Amorim ya, dengan situasi kekacauan saat ini, tapi dituntut untuk bisa mendatangkan prestasi di musim ini. Dengan keadaan yang masih belum rapi, belum solid, juga dituntut untuk mendatangkan prestasi untuk musim depan. Forget it, menurut gue nggak mungkin seperti itu. Yang mereka harus lakukan saat ini, sesegera mungkin mereka merapikan manajemen, memberikan support yang besar, kesabaran yang tinggi juga untuk Ruben Amorim, lupakan musim ini, langsung persiapkan untuk musim depan. Dan itu dimulai dengan membuat manajemen yang rapi dan juga solid, dan juga saling terhubung. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Sepakat, tidak sepakat? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.